banyak, ada nanti bagian dana ya, ada bagian dana atau unit usaha ya, kemudian mungkin ada bagian kalau kepemimpinan misalnya yang sering melatih kepemimpinan dan sebagainya. Ya. Nah, yang bukan bagian unit usaha tidak akan campur tangan di unit usaha karena sudah ada bagian tersendiri dengan hak dan pemenangnya. Oke, itu ya. Terus berikutnya masih nomor 1 ya. Organizing terus apa? Pertanyaan apa lagi? Nomor 1. Sisil belum on mic, Sil. Belum on ya. Oke, sekarang belum on mic, Pak. Oh ya, Pak, maaf. Nah, ini ada sekalian kontrol ya. Kontrol dulu ya. Nanti yang lainnya Anda jawab sampai kontrol aja. Organizing sudah, jadi bagaimana itu mengkoordinasi ya. Mengorganisasi, koordinasi, menghubungkan satu dengan yang lain, mengatur ya, supaya SDM-nya itu bisa bekerja dengan optimal. Ya. Jadi intinya seperti itu. Terus kontrol apa kontrol? Controlling atau pengawasan merupakan fungsi untuk menilai suatu kinerja apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kontrol bukan pengawasan tapi pengendalian ya. Kontrol itu pengendalian. Ya. Pengendalian itu adalah memantau atau memonitor apakah realisasi atau pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaannya. Apakah realisasinya atau pelaksanaannya sudah sesuai dengan realisasinya. Itu kata kunci yang pertama itu ada memantau apakah realisasi sesuai dengan perencanaan. Ya. Kalau ada penyimpangan, ya, ada beberapa mungkin yang tidak sesuai, maka dilakukan tindakan penyelidikan. Ya, harus dilakukan investigasi. Nah, kemudian berdasarkan investigasi akan dilakukan tindakan koreksi. Itu kontrol ya, atau controlling ya. Jadi memantau, kata kunci yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah ada penyimpangan antara realisasi dan planningnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada penyimpangan, lakukan investigasi atau penyelidikan. Itu kata kunci yang ketiga. Yang keempat, dilakukan tindakan korektif. Itu kontrol. Contohnya apa, Sisil? Kontrol. Contohnya seperti ketua melakukan pengawasan rutin, gitu Pak. Memperhatikan kinerja anggota. Jadi kan definisinya kan ini, memantau apakah realisasinya sesuai dengan perencanaannya. Nah, memantaunya gimana? Memperhatikan kinerja kerja itu benar apa enggak. Nah, caranya tuh ngerti benar enggaknya? Udah betul tuh. Tapi caranya gimana? Kembali ke definisinya. Kamu catat ya definisinya. Ya. Kontrol adalah memonitor atau memantau apakah realisasi atau pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan. Ya. Kalau ada penyimpangan, dilakukan tindakan investigasi. Nah, berdasarkan investigasi dilakukan tindakan koreksi. Nah, contohnya adalah kontrol itu kalau ini apa? Misalnya di marketing. Marketing, kemudian manajernya mengendalikan kegiatan marketing. Dia akan memanggil para supervisor misalnya. Caranya apa? Membandingkan antara targetnya itu di perencanaan dengan realisasi.
Misalnya targetnya minggu ini penjual 5.000 unit. Gitu misalnya. Nah, tercapai enggak dalam minggu ini 5.000 unit? Ya. Nah, kalau tidak tercapai, maka dilakukan investigasi. Kenapa tidak tercapai? Nah, kemudian dilakukan koreksi. Nah, beberapa tahun yang lalu misalnya itu ada program dari perusahaan untuk menawarkan beberapa alat elektronik ya, ke rumah tangga. Ya. Nah dia datang, nah, kemudian menawarkan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Nah, misalnya itu beberapa nggak berhasil, maka akan ditanya, kenapa tidak mencapai target? Ya, misalnya harusnya dalam seminggu itu laku 20 unit, ya. Kenapa kok tidak tercapai? Nah, ada beberapa hal yang dilakukan dalam investigasi, ya. Karena pengen sopan itu pakai dasi, ya. Pakai dasi, pakai kemeja, menawarkan ke rumah-rumah. Nah, karena pakai dasi, rapat gitu, udaranya panas malah berkeringat. Nah, keringatnya bau. Nah, maka pelanggannya itu udah ketemu aja, udah pusing dulu, ya, nggak sempat diceritain produknya. Nah, itu makanya beberapa orang menolak untuk didatangi karena mungkin sudah malah mual dulu, ya. Maka manajemen harus melakukan tindakan koreksi tadi. Ya. Misalnya kasusnya seperti itu, berarti sekarang nggak usah pakai dasi, tapi pakai t-shirt saja, pakai kaos saja tapi yang sopan, yang mengurangi keringat. Nah, kemudian pakai pewangi biar pelanggannya senang. Nah itu bisa seperti itu, ya. Nah, dulu pernah ya pakai dasi malah tidak efektif mungkin. Nah, sekarang sebelum pandemi ini ya, sekarang pandemi nggak terlalu ya. Itu perusahaan-perusahaan rokok kan malah pakai t-shirt ya. Nah, yang apa sales girl-nya itu pakai t-shirt, pakai yang wangi gitu ya. Jadi nawarin gitu pelanggannya paling nggak mau mendengarkan. Belum tentu mau beli sih. Nah, tapi kalau itu mungkin juga karena senang ngobrol-ngobrol sama sales girl-nya bisa jadi beli. Oke, itu contohnya ya. Untuk yang ini. Nah, kemudian sebelum ke lanjut, ini Anda sudah punya bukunya yang cost accounting ini belum ya? Ada beberapa yang belum, Pak. Ya, tolong segera di ini ya ke pengurusnya. Anda mau join sama teman-teman juga nggak apa-apa, di copy boleh aja. Ya. Tapi pakai buku sendiri lebih bagus karena biasanya kalau pakai buku itu lebih enak ya dicoret-coret gitu. Kalau pakai soft copy itu agak sulit ya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa ya bisa saja ya. Kalau Anda mungkin sudah terbiasa ya pakai soft copy ya. Oke, jadi tolong untuk minggu depan semuanya sudah punya bukunya ya. Nah, sehingga bisa membaca. Kalau terpaksanya belum ada kendala ya paling enggak bisa foto dari buku temannya. Yang penting bisa akses untuk membaca. Oke, terima kasih Saudara Sisil. Kita akan lanjutkan ke tanggal 31 ya. 31 berarti itu terdiri dari angka 3 dan 1 ya. Oke, berarti sekarang yang nomor 3. Gisela, masuk? Gisela Claudia, apakah masuk? Halo Pak, masuk Pak. Oke, ya, sudah on kan? Sudah jawab. Di soal itu ada ditanyakan pengertian ya tentang beberapa istilah ya. Authority,
responsibility dan accountability ya. Jadi menurut bukunya Carter atau Anda boleh juga referensi yang lain, apa itu artinya? Silakan. Yang nomor berapa tadi Pak? Maaf Pak. Tetap nomor 1, tapi yang Oh, pengertian. pemahaman authority, responsibility, dan accountability ya. Oh iya Pak. Yang saya dapat, yang authority itu merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Sedangkan responsibility yaitu keharusan Authority dulu. Contohnya apa? bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan, Pak. Nah iya, kan itu authority itu bahasa Indonesianya kan pemenang. Punya Iya. authority atau otoritas. Authority, otoritas atau pemenang. Nah, coba Anda berikan contoh di perusahaan, gimana itu di perusahaan? Atau di organisasi? Yang punya authority siapa? Terus melakukan apa? Coba. Yang punya otoritas siapa, melakukan apa? Dalam wewenang authority-nya, Pak. Ya. Ada line authority atau wewenang laini. Itu wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung diwujudkan dalam perintah secara langsung sebagai rantai komando organisasi yang diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Ya, kasih contoh yang konkret aja. Contohnya. Nah, seorang punya authority itu siapa yang punya authority di perusahaan? Ya, sesuai definisi Anda tadi. Definisi tentang authority. Jadi perusahaan itu siapa yang punya authority? Semua punya authority ya. Dengan masing-masing, misalnya direktur utama, direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur produksi, punya authority ya. Nanti di bawahnya direktur ada manajer produksi, manajer produksi. Itu punya authority juga. Nanti supervisor, di bawahnya manajer kan supervisor, itu juga punya authority. Coba Anda, authority itu apa? Jadi apa definisi authority? Pakai bahasa, jangan baca ya, tapi menyimpulkan dari yang saudara sudah baca itu. Yang dimaksud authority adalah melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Melakukan aktivitas, terus apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Kok itu disebut dengan authority atau otoritas atau wewenang? Contohnya apa? Yang lain silakan, kalau ada yang punya pendapat langsung aja. Saya catat. Saya mau coba, Pak. Jessie ya? Iya, Jessica. Jessica 004. Iya, Pak. Oke, silakan. Jadi, kalau authority atau wewenang itu kuasa untuk mengarahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah kegiatan. Contoh konkretnya. Stop dulu, betul ya. Jadi kekuatan ya, untuk meminta orang lain melakukan suatu kegiatan atau tidak melakukan kegiatan. Oke, jadi ada power ya, ada kekuatan untuk menyuruh orang lain itu. Ya, wewenang adalah ada kekuatan. Jadi
Tadi hanya melakukan sesuatu enggak, tapi ada kekuatan untuk meminta orang lain itu atau pihak lain melakukan sesuatu aktivitas atau tidak melakukan. Jadi tidak melakukan berarti melarang. Nah, memerintahkan atau melarang itu intinya. Oke, itu ya. Jadi tolong yang lain dipahami ya. Jadi kekuatan, jadi pemenang atau otoritas adalah kekuatan untuk meminta pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu berarti kan melarang. Oke, silakan dilanjutkan Jessica. Ya, baik Pak. Kalau contoh konkretnya, saya ambil dari organisasi saja ya Pak. Nah, di organisasi itu kan memiliki ketua, di mana ketua itu bisa mengarahkan, misalnya saya sebagai anggota organisasi untuk ikut terlibat dalam suatu program kerja. Seperti itu, Pak. Oke, ya, oke. Misalnya koordinator kalau di organisasi dia mau menyelenggarakan suatu kegiatan pentas seni ya, maka bagian pentas seni itu koordinatornya punya wewenang untuk memerintahkan, untuk meminta anggota dari seksi kesenian itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Berarti Anda menghubungi penyanyi ini, menghubungi band ini, ya, band A, untuk manggung. Jangan menghubungi band B misalnya. Itu juga kemauan untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Kalau bagian produksi, ya, maka manajer produksi bisa punya kekuatan untuk meminta atau memerintahkan supervisornya sekarang memproduksi produk XX, nah, jangan XY. Nah, itu mana? Itu betul ya. Oke, terima kasih saudara Jessica ya. Oke, kita kembali ke istilah. Berikutnya apa? Responsibility ya. Ya, silakan Gisela ya. Kalau tadi memenang itu atasan kepada bawahan ya. Jadi kalau direktur produksi ke manajer produksi ke supervisor produksi. Jadi pemenang itu akan dalam suatu organisasi dimiliki oleh atasan untuk meminta kepada bawahannya. Dia nggak mungkin meminta ke atasannya, ya, memintanya ke bawahannya. Itu authority. Terus responsibility gimana? Keharusan untuk melakukan semua kewajiban tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang atau authority yang diterima atau dimilikinya. Itu yang dimilikinya gimana? Kewajiban yang harus dilakukan. Kok memenang yang dimiliki kok jadi campur sama pemenang atau authority? Maksudnya gini Pak, responsibility itu kan tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab yang sebelumnya sudah diberikan dari wewenang atau authority yang atasannya tersebut Pak. Oke, karena perintah dari atasan tadi ya. Atasan punya authority untuk memerintahkan, dia melakukan tugasnya. Oke. Ya, jadi responsibility itu melakukan tugasnya dengan baik. Ya, intinya seperti itu. Ya. Jadi atasan punya wewenang untuk meminta dia melakukan tugasnya, bawahan punya kewajiban, maka disebut dengan obligation. Ya. Responsibility itu obligation. Yang berkaitan erat dengan authority. Maka atasan punya authority untuk memerintahkan, ya, mengerjakan tugas gitu. Nah, bawahan punya kewajiban untuk melakukan tugas dengan baik. Itu responsibility. Ya. Jadi kewajiban untuk melakukan.
Itu adalah responsibility. Ya. Melakukan apa? Di organisasi yang melakukan tugasnya. Paham ya? Jadi yang lain tolong dicatat, pahami. Kalau authority itu apa? Kekuatan atau kayak kekuatan untuk memerintahkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau responsibility, pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu. Ya. Akibat dari pemenang atasan tadi. Ya. Untuk melakukan berarti melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Orang yang bertanggung jawab berarti dia melakukan tugasnya dengan baik. Kalau melakukan tugasnya asal-asalan berarti tidak bertanggung jawab. Ya, seperti Anda, saya memberikan PR itu menjadi pemenang saya. Nah, responsibility Anda adalah mengerjakan PR itu sebaik-baiknya. Oke, sekarang authority apa, Mbak Gisela? Authority itu perintah yang dilimpahkan kepada bawahan kepada bukan authority, sorry, accountability. Authority kan sudah tadi. oh iya. Jadi sudah bahas authority, responsibility, yang terakhir adalah accountability. Accountability yaitu suatu kewajiban hukum dan moral yang melekat pada setiap individu, kelompok, ataupun perusahaan dalam memberi penjelasan bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah diberikan oleh pihak ketiga dipergunakan untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah terpakai dan digunakan atau digunakan untuk apa. Panjang banget. Intinya apa? Intinya itu kewajiban hukum dan moral pada pihak ketiga, Pak. Bedanya apa dengan responsibility? Kalau responsibility itu kan dia kepada atasannya melakukan tugas-tugas yang telah diberikan. Sedangkan accountability itu pihak ketiga dari atasan authority sama responsibility tadi, Pak. Contohnya ke dalam perusahaan gimana? Jadi pihak ketiga, ya misalnya kan, semisal atasannya kan ngasih wewenang, ya tugas kepada karyawannya. Nah, dari karyawan itu melakukan suatu kerjaan. Terus dari kerjaan itu karyawan melakukan tugas itu artinya apa? Melakukan tanggung jawabnya. Jadi responsibility. Iya, responsibility. Ya, oke. Terus accountability-nya gimana? Terus accountability-nya itu dia kayak menyempurnakan dari responsibility-nya itu, Pak, dari pihak gimana? pihak ketiganya. Menyempurnakannya gimana? Mengetahui, dia tuh kayak mencari mengetahui gitu apakah dana tersebut sudah terpakai atau digunakan. Harus biasa. Nah, caranya gimana? Oke. Ada yang mau berpendapat? Saya mau coba, Pak. Dari Jesslyn 036 ya? Iya. Silakan. Jesslyn. Accountability atau akuntabilitas itu merupakan pelaporan hasil pada wewenang yang lebih tinggi. Ya, melaporkan hasil kepada wewenang yang lebih tinggi. Kalau gitu bedanya dengan responsibility apa? Kalau responsibility itu kan bawahan melakukan tugas dari atasan. Ya, melakukan tugas dari atasan dengan baik itu responsibility. Terus accountability? Accountability itu melaporkan mereka tuh udah sejauh mana untuk mencapai tujuan itu. Oke. Melaporkan tugas yang sudah dikerjakan. Iya. Kalau responsibility melakukan tugasnya dengan baik, kalau accountability setelah melakukan tugasnya dengan baik terus melaporkan, itu namanya accountability. Nah, melaporkan ke pihak yang lebih tinggi berarti kalau misalnya ini kasusnya production manager nih, manager memberikan perintah
kepada supervisor untuk memproduksi produk X gitu. Ya, maka supervisor akan memproduksi produk X ya, dengan dibantu oleh anggotanya ya, karyawan pabrik ya. Nah, itu berarti supervisor sudah melaksanakan tugas. Itu artinya melakukan responsibility. Nah, setelah itu dia melaporkan dengan format tertentu sudah memproduksi produk X sebesar sekian, terus bahan bakunya sekian, tenaga kerjanya sekian dan seterusnya. Ada ukuran-ukuran tertentu, ya. Oke, terima kasih saudara Jesslyn. Yang lain diperhatikan ya. Jadi responsibility itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, accountability itu melaporkan hasilnya. Ya. Jadi yang sudah dikerjakan itu dilaporkan. Maka sebelum melakukan accountability harus melakukan responsibility. Nah, contohnya kalau PR ya, saya punya wewenang nih, memerintahkan Anda mengerjakan PR. Anda punya kewajiban untuk melakukan tugasnya. Maka itu Anda mengerjakan PR. Itu responsibility. Dikumpulkan, nggak dikumpulkan, Anda mengerjakan PR. Itu responsibility. Nah, ketika Anda mengumpulkan PR, itu melakukan accountability. Melaporkan hasilnya. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan konsep planning dan control. Nah, secara ringkas tadi sudah ada pengertian dan fungsi, ya saya jelaskan nomor 1 yang ini yang sudah konsepnya apa sih planning dan control atau kaitannya nanti apa? Oke, kita lihat tadi 31 ya, 3 dan 1 ya. Ini nomor 1. Ya, Verena Diatma. Masuk? Saudara Verena Diatma, apakah masuk? Enggak ada jawaban berarti enggak masuk ya. Oke, 3 tambah 1 itu 4. Nah, saudara Yohanes De Brito. Yang punya SMA De Brito nih. Masuk? Masuk, Pak. Nah, oke. Anda jelaskan ya, konsep planning dan control. Silakan. Konsep planning dan control. Konsep planning dan control itu seperti yang sudah dijelaskan di nomor 1 tadi. Yang saya tulis atau jawaban saya itu merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk menciptakan atau menjalankan suatu kegiatan produksi atau suatu kegiatan yang mana planning itu berfungsi sebagai proses merencanakan, kemudian kontrol itu proses pengawasan agar suatu kegiatan itu dapat dilakukan atau terlaksanakan dengan baik. Begitu, Pak. Ya. Planning dan jangan kontrol ya. Nanti bahaya itu. Halo. Control, bacanya control. Ya, planning dan control ya. Planning itu proses perencanaan, berarti kita menghasilkan suatu rencana. Ya. Rencana itu diterjemahkan dalam bentuk anggaran. Ya, jadi plan itu akan diterjemahkan dalam budget. Ya, kalau Anda punya planning, punya plan, pasti nanti punya program kerja, maka harus ada budgetnya, anggarannya. Nah, kemudian realisasinya seperti apa? Ya, Anda punya marketing, punya target, ya, jual sekian ribu unit. Ya. Nah, untuk bisa menjual dengan baik, dia harus punya budget untuk promosi, untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penjualan itu. Nah, terus dibandingkan antara realisasi dan perencanaannya, maka itu namanya planning. Nah, planning jangan diterjemahkan pengawasan ya, pengendalian. Kalau ini, kalau kita lihat anak kecil main belajar naik sepeda, ya, kalau pengawasan itu kita hanya melihat dari jauh. Tapi kalau pengendalian itu kita dekat. Ya, sehingga kalau mau jatuh yang parah kita masih bisa memegang.
Nah, itu konsepnya seperti kalau Anda masih ingat lagu anak-anak itu adalah yang pada hari Minggu keturut ayah ke kota itu. Naik di taman istimewa, ku duduk di muka. Terus melihat Pak Kusir yang sedang bekerja. yang sedang bekerja. Kerjanya apa? Terus? Mengendarai kuda. Nah, bukan mengendarai, tapi Jalannya. mengendali kuda supaya baik jalannya. Ya, jadi planning itu seperti Pak Kusir tadi. Mengendali, ya, mengendali kuda supaya baik jalannya. Jadi mengendali itu gimana? Kalau kudanya sudah lurus ya didiemin aja. Kalau kudanya mau belok kanan, padahal kita jalannya lurus ya harus ditarik ke kakinya supaya tetap lurus. Supaya mencapai tujuan. Kalau perlu belok ya harus dibelokkan. Tapi tujuannya apa? Supaya baik jalannya. Nah, kalau perusahaan juga gitu supaya jalannya perusahaan itu baik dan nanti mencapai tujuan. Oke. Gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk lagunya Pak Kusir yang sedang mengendali kuda. Itu pengendalian, itu kontrol. Oke, terima kasih Saudara Yohanes. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ya. Itu ya. Nah, ini ada short range plan dan long range plan ya. Rencana jangka pendek dan jangka panjang itu apa bedanya? Nah, kita akan ke bulan Agustus ya. Agustus 8, ya. Nomor 8. Saudara Aquila Azevedo. Aquila masuk? Nggak masuk ya. Ada jawaban nggak masuk. 31 Agustus 31 sudah. Tadi 3 tambah 1 tadi. Oh, sudah ada berita tadi ya. 4. Sekarang 4 tambah 8. 12. 31 Agustus dijumlahkan. Berarti 4 tambah 8. 12. Oh, sudah tadi ya. Oh, ternyata sudah. Berarti tahun sekarang. 2021 ya. 2021 berarti nomor 20 dan 21. Nah, 20. Presentasi 20 Saudara Marcelina Elisa. Masuk? Masuk, Pak. Ya, oke. Silakan menjawab pertanyaan bedanya short range plan dan long range plan. Silakan. Perbedaan antara short range plan atau rencana jangka pendek yaitu perencanaan jangka pendek bertujuan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan jangka panjang yaitu mengarahkan perusahaan dan tujuan pada waktu jangka panjang. Oke, contohnya apa? Contohnya apa? Coba, benar tuh. Contohnya apa? Investasi. Kan, contoh dari planning. Planning kan akan diterjemahkan sebagai anggaran. Ya. Nah, anggaran itu ya planning. Ya. Program kerja itu dalam bentuk kata-kata, kalau anggaran atau budget itu dalam bentuk sudah ada angka-angkanya. Untuk mencapai butuh biaya berapa rupiah. Nah, ada nanti beberapa anggaran atau budget. Budget produksi misalnya. Butuh bahan baku sekian kilogram, sekian rupiah. Butuh tenaga kerja, sekian jam, sekian rupiah misalnya. Butuh pemakaian fasilitas, ya, berapa jam, berapa rupiah misalnya. Nah, itu ada anggarannya. Ya. Yang paling gampang dibayangkan misalnya marketing. Ya. Marketing itu
targetnya berapa? Dalam 1 bulan bisa jual sekian unit, ya. Sekian rupiah. Dalam 1 tahun sekian unit, sekian rupiah. Itu budget. Dalam 5 tahun, ya. Dalam 3 tahun, dalam 4 tahun berapa? Itu budgetnya. Maka yang jangka pendek, jangka panjang yang mana? Kalau anggaran, misalnya marketing lah. Marketing itu ada anggaran mingguan, bulanan ada tahunan, ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah, yang panjang yang mana, yang pendek yang mana? Coba. Menurut Anda, nggak harus betul ya. Salah nggak apa-apa. Yang jangka pendek yang mana, jangka panjang yang mana? Kalau dari definisi tadi. Kalau yang jangka pendek menurut saya itu yang bulanan gitu, Pak. Bulanan. Terus apa lagi? Yang bulan tok. Yang jangka harian panjang? gitu. Yang jangka panjang? Jangka panjang itu yang tahunan, jadi bisa 1 tahun? nentuin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan gitu. 1 tahun jangka panjang atau jangka pendek? Panjang. Definisimu tadi apa coba? Kembali ke definisimu tadi. Jangka panjang mengarahkan perusahaan dan tujuan pada waktu jangka panjang. Cuman gitu aja. Iya. Sing jangka pendek? Jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Oke. Jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Oke, jadi kalau anggaran tadi marketing itu jangka panjang itu biasanya 3 sampai 5 tahun. Ya. Kemudian jangka pendeknya ya 1 tahun itu masih jangka pendek. 1 tahun, 6 bulan, 1 bulan itu jangka pendek. Nah, coba logikanya buat anggaran itu sebagai bagian dari planning, jangka panjang dulu baru jangka pendek apa jangka pendek dulu terus jangka panjang? Jangka pendek dulu, Pak. Pendek dulu. Kenapa pendek dulu? Intensius. Ya. Karena supaya untuk mempermudah, Pak, untuk penyusunan laporan keuangan untuk selanjutnya. Oke. Ya, oke. Terus saudara siapa ini? Marcelina. Itu kalau Anda mana? Jangka panjang dulu atau pendek dulu? Yuk. Asli gimana Pak pertanyaan? Ya, buatnya itu tadi kan jangka pendek kan 1 tahun atau kurang, itu bisa per tahun juga bisa, 6 bulan bisa mingguan juga, bisa nanti 3 tahun juga ada. Jadi anggarannya ada yang 3 tahun, ada 5 tahun, ada yang tahunan, ada bulanan. Bukan memilih ya, semuanya akan dibuat gitu. Nah, itu membuatnya jangka pendek dulu, panjang dulu. Kalau menurut saya itu jangka panjang dulu Pak, karena bisa buat kayak ngantisipasi buat kerugian atau gimana. Panjang dulu ya. Oke. Ya. Panjang dulu ya. Jadi perusahaan itu didirikan itu untuk jangka panjang ya. Maka dia kalau untuk bertahan hidup misalnya itu harus 5 tahun ke depan dia harus bisa jual berapa. Kalau marketing ya. 3 tahun berarti jual berapa. Ya. Nanti di 1 tahun berapa. Ya. Oke. Nah, maka kemudian dari 1 tahun itu berarti nanti 1 bulannya harus berapa targetnya. Ya, dari 1 bulan per minggunya berapa, per harinya berapa. Ya, jadi cara berpikirnya seperti itu ya. Nah, misalnya dalam 5 tahun jual 5 juta. Nah, 3 tahun berapa? Tidak harus 3 juta ya.
Tapi mungkin dalam 3 tahun masih 2 juta karena tidak serta-merta tahun pertama itu langsung bisa tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian di tahun pertama mungkin hanya 800.000. Maka nanti setahun 800.000 unit berarti per bulannya berapa? Ya. Nah, terus per minggunya berarti harus jual berapa? Per harinya harus jual berapa? Itu logika berpikirnya. Oke, terima kasih. Ya. Ini Marcelina ya. Sekarang 21 Angelius Susanto masuk. Masuk Pak. Ya, oke. Silakan. Untuk pertanyaan berikutnya, long range plan dan strategic plan. Jadi yang dicontohkan kalau long range plan itu ya 3 tahun, 5 tahun itu jangka panjang ya. Per tahun, bulanan itu jangka pendek. Nah, ini ada juga strategic plan. Bedanya apa? Yuk, silakan. Ya Pak, kalau untuk long range-nya yang bocor masuk siapa ya dia? Susanto Pak. Santo Pak. Santo tolong di off kan Santo. Di mute. Ya, terima kasih. Ya silakan. Kalau untuk long range-nya pada dasarnya adalah merancang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau yang untuk apa yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan mendatang. Ya, terus? Kalau untuk strategi planning, perencanaan atau strategis planning juga telah dikenal di bawah berbagai label meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan perusahaan manajemen strategi, di selain perencanaan strategis, Pak. Nah, terus apa hubungan ini? Bedanya apa? Ya, Pak. Bedanya apa yang long range plan dan strategic plan? Bedanya apa? Rencana jangka panjang tadi sudah dicontohkan dan anggaran untuk 3 tahun, 5 tahun itu anggaran jangka panjang atau disebut juga rencana jangka panjang. Kalau strategic plan apa? Yang lain mungkin bisa menambahkan? Yang punya pendapat? Saya boleh mencoba. Saya, Pak. Ya. Clara ya? Iya, Pak. 001. Oke, Iya, silakan. Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, long range plan itu merupakan perencanaan yang berlaku antara 10 sampai dengan 25 tahunan. Nah, contohnya itu rencana produksi bagi rumah makan yang membutuhkan perencanaan mengenai bahan, menu, dan lain-lain gitu, Pak. Kalau strategic plan itu merupakan perencanaan yang berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Contohnya itu saya mengambil contoh strategi meningkatkan branding pada suatu barang, Pak.
Oke. Oh, Branding jadi itu sendiri kayak menciptakan sesuatu yang beda biar orang itu mengenal barang itu, Pak. oke, ya. Itu sih, Pak. Ya, betul. Kalau yang tadi yang jangka panjang yang apa? Coba diulangi yang strategik oke, yang rencana jangka panjang gimana? Yang jangka panjang contohnya ya, Pak. Nah, Contohnya itu rencana produksi anggaran pada rumah makan yang membutuhkan perencanaan mengenai bahan, menu gitu sih, Pak. Oke, ya. Oke, jadi itu bisa rencana produksi dalam jangka waktu yang lama ya, 3-5 tahun kalau jangka panjang. Kalau jangka pendek bulanan, jadi 5 tahun masih tersedia itu enggak variasi produknya. Nah, kemudian brandingnya yang strategiknya ya. Strategik itu lebih ke overview gitu, ringkasan gitu ya, lebih ke tadi pandangan tentang yang lebih abstrak ya. Brandingnya seperti apa supaya dikenal masyarakat sehingga diminati kemudian bisa diproduksi ya. Oke, ya saya kira itu. Terima kasih saudara Clara ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini controller ya, ada istilah controller. Controller itu apa? Jadi 20-21 ya. Berarti ditambahkan aja 20 dan 21 itu 41 ya. Nah, presiden 41 Yohanes Junior. Nah, silakan. Baik Pak, untuk controller merupakan manajer yang eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi, di mana manajemen dia itu melakukan perencanaan dan pengendalian untuk pencapaian tujuan serta menciptakan pencapaian dari struktur dari organisasi apa yang telah dibuat. Oke, jadi kalau di perusahaan itu kalau controller itu berarti apa? Melakukan fungsinya apa tadi? Bagaimana dia itu melakukan fungsi akuntansi, Pak? Oke, jadi controller benar melakukan fungsi akuntansi. Maka jabatan tertinggi bidang akuntansi adalah controller ya. Ya, karena dia bertanggung jawab terhadap berjalannya fungsi akuntansi, maka dia termasuk mengumpulkan data, kemudian memprosesnya sampai mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait. Itu controller. Jadi jabatan tertinggi bidang akuntansi adalah controller. Apakah akuntan tidak bisa naik lagi? Bisa. Bisa juga jadi direktur utama nanti dia. Tapi sudah bukan controller lagi. Sudah bukan di bidang akuntansi lagi. Jadi kalau secara akuntansi itu paling tinggi di controller. Bisa juga dia nanti jadi direktur pembelian misalnya, purchasing department, boleh. Ya. Tapi berarti sudah bukan bidang akuntansinya lagi. Bisa juga dia jadi direktur finance ya. Nah, tapi berarti sudah tidak di akuntansi lagi. Ya walaupun di finance ada accounting-nya, tapi yang utama bukan accounting-nya. Oke, itu ya. Jadi controller adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berjalannya fungsi akuntansi. Betul. Oke, terus ini sudah Yohanes Junior ya. Sekarang pertanyaan berikutnya itu fungsi departemen biaya atau cost department itu apa? Oke, fungsi cost department. Nah, ini sekarang sudah 41 ya. Randomnya apa ini? 20, 21. 20 itu 2 dan 0 ya. Nomor 2 deh. Caroline Kurniati. Masuk?
Nggak masuk ya. Bulan tambah tahun ya. 8 tambah 20 ya. 21 ya. Jadi 29. Nomor 29 Valentino Christian. Masuk? Ya, masuk, Pak. Ya. Silakan. Fungsi Departemen Biaya itu mengumpulkan, menyusun, dan mengomunikasikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas suatu perusahaan. Departemen Biaya ini berada di bawah pimpinan controller. Oke, perannya apa saja? Fungsinya apa saja? Mengumpulkan, menyusun, dan mengomunikasikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas suatu perusahaan. Aktivitas apa? Maksudnya semua aktivitas dikumpulkan. Seperti menganalisis biaya, Pak. Jadi apa? Tadi mengumpulkan apa? Mengumpulkan aktivitas-aktivitas suatu perusahaan, seperti Ya, menganalisis biaya, terus menerbitkan laporan mengumpulkan kinerja. aktivitas kok menganalisis. Mengumpulkan aktivitas yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan apa? Mengumpulkan aktivitas atau aktivitas apa yang dikumpulkan? Ya? Mengumpulkan apa? Informasi toh? Informasi apa? Informasi dari kinerja suatu perusahaan. Kinerja apa? Kok langsung harus kinerja? Cost accounting loh. Cost accounting department. Ya. Atau cost department. Informasi mengenai apa? Mengenai cost-nya, yaitu mengenai cost-nya. Ya. Informasi cost-nya itu ya mulai dari misalnya bahan baku ya, yang dipakai berapa, harga bahan bakunya berapa. Nah, nanti kan kita tahu cost bahan bakunya berapa. Terus selama proses produksi ya. Nah, mengumpulkan informasi apa? Informasi tenaga kerja yang dipakai. Untuk memproduksi suatu produk itu butuh berapa orang tenaga kerja misalnya. Terus berapa jam dia bekerja, per jamnya dibayar berapa misalnya. Ya. Oke, itu ya. Ya, baik Pak. Oke, terus nanti juga perannya cost accounting juga akan melihat keseluruhan itu costnya berapa, kemudian juga dibanding tadi fungsi kontrol tadi apa membandingkan dengan rencananya. Rencananya dengan realisasinya sama enggak? Untuk memproduksi satu produk sekian unit itu butuh sekian rupiah. Bahan baku, tenaga kerja maupun overhead pabrik. Nah, itu dibandingkan antara rencana dan pelaksanaannya. Itu salah satu fungsi dari Departemen Cost. Nah, dia menyajikan juga cost yang akurat. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, mengapa anggaran menjadi alat dalam perencanaan cost? Oke, ini tadi sudah 8 tambah 21. Sekarang 8 tambah 20 deh. 28. Francisca Putri. Masuk? Masuk, Pak. Ya, silakan. Mengapa anggaran menjadi alat penting dalam perencanaan cost? Karena anggaran adalah hal yang sangat penting dalam perencanaan cost. Untuk mencapai suatu tujuan, pasti diperlukan anggaran.
Karena itu perlu kayak seperti membeli unsur material untuk menghasilkan produksi dan membayar gaji para tenaga kerja yang dipakai dan sebagainya, Pak. Oke, coba diulangi. Anggaran sangat penting dalam perencanaan kos. Untuk mencapai suatu tujuan pasti diperlukan anggaran karena perlu membeli unsur material untuk menghasilkan produksi dan membayar gaji para tenaga kerja yang dipakai dan sebagainya, Pak. Ya, jadi anggaran itu bagian dari perencanaan ya dalam bentuk angka ya. Maka untuk merencanakan kos suatu produk ya diperlukan anggaran, dianggarkan berapa. Oke, terima kasih. Terus yang terakhir ada istilah supply chain management, strategic cost management, total quality management, dan value chain. Satu-satu aja. Setelah supply chain management. Ini sekarang nah, siapa? 2021 udah. 31. Kuliah itu dimulai jam 9 ya. Oh, nomor 9 udah. Berakhir jam 12 ya. Nomor 12 sudah belum? Oh, udah. 9 tambah 12 ya gitu. 9 tambah 12 itu 21. Oh, wes 21. Ini randomnya sudah selesai. Dia mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Yang cowok tadi siapa? Samuel, Pak, 042. 042. Oke, silakan. Yang supply chain management ya, Pak. Oke. Berdasarkan jawaban saya, supply chain management merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari customer, terutama pada bisnis yang berhubungan dengan manufaktur, retail, maupun grosir. Gimana? Coba diulangi lagi, gimana? Supply chain management merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari customer, terutama pada bisnis yang berhubungan dengan manufaktur, retail, maupun grosir. Nah, terus contohnya apa? Contohnya gimana di supply management? Di supply chain management. Contohnya, dia itu untuk menyediakan produk barang jual harus memikirkan bagaimana bahan-bahan yang supply bahan yang harus dipersiapkan agar dapat memenuhi permintaan-permintaan dari konsumen, Pak. Jadi dia harus memiliki produsen-produsen untuk jangka panjang agar dapat memastikan pasokan atau bahan yang akan dijual tetap ada, Pak. Oke, ya. Mungkin ada yang lain yang berpendapat tentang supply chain management? Saya, Pak. Oke, silakan saudara semua. Feby, Pak. 015. Iya. Ya, silakan coba. Kalau menurut saya, supply chain management itu adalah suatu proses yang menggambarkan aliran barang, jasa, dan informasi dari sumber awal bahan itu diproduksi sampai ke pengiriman produknya ke konsumen. Contohnya itu dari proses penyediaan bahan dasar ke supplier, terus lalu diolah sampai pada proses distribusinya. Oke, ya. Jadi ada rantai dari mulai penyediaan barang sampai distribusi, itu yang disebut dengan supply chain management. Jadi bagaimana rangkaian itu intinya adalah dilakukan secara efektif dan efisien. Ya. Maka nanti ada beberapa yang mungkin harus dipangkas distribusinya, dipangkas jalurnya supaya lebih efisien.
Intinya seperti itu ya. Jadi mulai produsen sampai ke distribusi ke pelanggan. Nah, kadang ada beberapa yang melibatkan beberapa perusahaan ya. Misalnya suatu usaha pertanian ya, dia punya apel ya, atau cabai ya, jadi dia akan disetorkan atau dipindahkan dari pertanian itu, hasil pertanian ke pabrik ya, pabrik saus misalnya. Nah, dari pabrik saus itu nanti juga akan dipindah lagi, hasilnya akan dikirimkan ke supermarket misalnya. Nah, itu contoh dari rangkaian yang supply chain itu. Oke, terima kasih. Febi ya. Ya, Pak. Samuel tadi. Oke, terus berikutnya pertanyaan. Nah, istilah strategi cost management. Silakan, ada yang mau Saya, berpendapat? Pak. Oke, silakan. Saudara Gusmi. 021. Iya. 021 ya. Oke, silakan. Strategi cost management itu didefinisikan sebagai penggunaan strategi dan biaya serta data yang berorientasi pada pasar untuk mengedepankan dan mengembangkan strategi yang dapat menyediakan competitive advantage secara berkelanjutan. Nah, competitive advantage itu apa? Itu misalnya kayak sekarang kan memasuki kayak new market gitu ya, Pak. Kompetisi pasar global. Jadi bagaimana cara manajemen bisa berinovasi dan juga mengembangkan bisnisnya secara kreatif gitu, Pak. Oke, betul. Tapi istilah terjemahnya apa itu competitive advantage? Competitive advantage ya, Pak. Kompetitif kan persaingan gitu ya. Tapi betul, yang kreatif dan sebagainya. Kemudian sasarannya adalah cost-nya itu yang dikurangi ya. Jadi cost-nya minim ya. Dengan produk yang bagus ya, yang standar. Ya, Competitive advantage itu keunggulan kompetitif ya. Keunggulan kompetitif ya. Unggul dari pesaingnya ya. Jadi perusahaan yang produksinya sejenis. Nah, tadi dengan itu betul. Jadi dengan cost yang serendah mungkin. Ya, tapi kualitas tidak dikorbankan. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Sri Gusmiarti, Pak. Gusmiarti, ya. Oke, gitu ya. Jadi yang kreatif itu beberapa sudah dilakukan oleh perusahaan. Ya, strategi cost management itu misalnya produk HP Xiaomi ya. Xiaomi itu dengan fitur yang sama itu bisa lebih rendah dari kompetitornya. Kenapa? Karena Xiaomi tidak mengebel promosi di media-media ya. Dia lebih ke tidak terlalu banyak promosi di media yang membutuhkan biaya, tapi dia langsung ke distributor-distributor, ya, sehingga biaya iklannya itu lebih rendah, maka dia bisa lebih murah harganya. Dengan standar yang cukup baik ya. Sehingga itu salah satu contoh ya. Jadi strategi cost management ya. Cost-nya lebih rendah, dia pangkas biaya untuk promosi. Itu makanya beberapa produknya, hampir semua produknya itu lebih murah dibanding kompetitornya. Oke, terus total quality management. Apa total quality management? Saya mau coba, Pak. Oke, silakan. Mau coba. Yang Putri tadi siapa yang udah ngomong tadi?
Yang Putri tadi siapa? Saya, Pak. Ya. Nama? Sasa Villa. Nomor 038 ya? Ya. Oke. Silakan. Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Meliputi perancangan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta membuat produk dengan kerusakan nol tanpa sisa dan persediaan yang rendah. Oke, contohnya apa? TQM, Total Quality Management. Mungkin contohnya melakukan pembinaan sumber daya manusia yang menyeluruh untuk menghasilkan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Gitu, Pak. Oke, ya. Jadi misalnya gini, contohnya bisa di suatu resto ya. Resto itu quality manajemennya harus betul-betul dijaga, tidak hanya makanan yang enak. Jadi orang datang ke ini resto bukan warteg ya. Kalau warung Tegal, warteg pinggir jalan itu yang penting kenyang, harganya murah. Kalau resto enggak itu. Resto itu pertama pasti makanannya enak. Yang kedua pelayanannya harus ramah. Ya. Jadi kita duduk ya dilayani dengan baik. Ya. Kemudian lingkungannya bagus ya. Jadi nyaman, sejuk gitu ya. Kalau makan enak tapi kemeringat panas itu enggak nyaman. Kemudian selain itu juga yang enggak terkait langsung tempat parkirnya, ya. Parkirnya nyaman, enggak sulit untuk menempatkan kendaraan di situ. Kemudian juga aman. Nah, itu contoh dari penerapan Total Quality Management. Dari berbagai aspek itu diperhatikan. Ya. Ya, mungkin semuanya sudah terpenuhi ya. Makanan enak, pelayanannya bagus, restorannya nyaman, ya, sejuk, toiletnya bersih misalnya. Tapi tempat parkirnya tidak nyaman. Nah, itu juga bisa mempengaruhi orang mau datang, malas ini tempat parkirnya, saya menuju tempat aja kesulitan misalnya. Oke. Terus yang terakhir value chain. Pak, saya mau menjawab, Pak. Oke, Saya, silakan. Pak. Ya, yang pertama tadi siapa? Patricia, Pak, nomor 040. Ya, silakan. Value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Kalau menurut saya contohnya itu kayak di perusahaan otomotif di Toyota itu mereka tuh semakin lama memproduksi mobilnya itu semakin canggih dan dengan fitur-fitur yang semakin lengkap. Value chain-nya apa? Tadi value chain rantai. Iya. Rantai nilainya di mana value chain-nya? Itu kan semakin tahun berganti tahun tuh mereka tuh itu memproduksinya semakin bagus gitu, Pak. Oke, semuanya. Tapi coba ada jelaskan tadi definisi value chain tadi apa? Serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Ya, oke. Terus contohnya semakin baik itu ya? Iya. Oke. Produksi mobilnya semakin lama tuh semakin baik, terus banyak fitur-fiturnya lebih lengkap gitu, Pak. Oke, ya. Ada yang lain tadi yang berikutnya tadi ada mau ngomong silakan. Saya Pak. Nah, Bara ya. 025. Oke, silakan. Kalau menurut saya nilai bagi pelanggan itu ada 3, Pak, yaitu mampu membedakan produk dengan produk pesaing. Jadi produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berbeda dengan produk perusahaan lain agar dapat menarik pelanggan. Jadi dibuat lebih menarik gitu.
Lalu yang kedua, menurunkan biaya produk. Jadi perusahaan semaksimal mungkin akan menggunakan biaya dalam membuat bahan baku itu dengan harga yang rendah. Lalu yang ketiga itu aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi produk-produk yang dikeluarkan perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan atau keperluan yang memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu, Pak. Oke, ya itu betul. Benar sekali itu. Terus sekarang value chain-nya di mana? Bagaimana produk itu dapat bermanfaat bagi masyarakat, Pak? Ya, definisi value chain-nya apa? Yang Anda sebutkan tadi benar. Ya, 3 itu benar. Tapi terus value chain-nya yang di mana? Mengubah input menjadi output yang bernilai, Pak. Kameranya bisa di-on kan? Oke, Pak. Gimana? Mengubah input menjadi output yang bernilai. Jadi pengertian value chain-nya apa? Pengertian value chain. Di sini sih saya menulisnya strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Tapi value chain itu tadi yang disampaikan sebelum tadi. Siapa? Sebelum Anda itu siapa? Value chain itu serangkaian proses. Jadi mulai dari yang pertama itu kalau perusahaan untuk membuat satu produk itu riset dan pengembangan, ada satu kegiatan itu. Kemudian tahap berikutnya adalah dari riset dan pengembangan ada tahap produksi. Tahap produksi nanti ada tahap marketing, pemasaran. Setelah itu ada tahap pemasaran itu iklannya ya. Kemudian ada distribusi ke pelanggan. Kemudian setelah itu ada layanan pelanggan. Nah, itu satu rangkaian itu namanya value chain. Jadi riset dan pengembangan, misalnya HP ini ya. Riset dan pengembangan. HP apa sih yang mau dibuat sekarang? Atau kalau tadi contohnya mobil ya mobil apa? Kemudian setelah itu melakukan produksi. Nah, bagaimana produksi dilakukan tadi? Anda sudah betul 1, 2, 3 tadi. Yang cost-nya rendah gitu, tapi berkualitas. Terus tadi saudara yang sebelumnya tadi fiturnya yang melimpah gitu ya, tapi cost-nya juga terjaga. Dan pemasaran, bagaimana pemasaran itu dilakukan, model yang ngeber promosi atau model yang dipakai Xiaomi itu ya. Nah, kemudian distribusi ke pelanggan, kemudian kalau ada komplain, ada layanan pelanggan. Itu bagaimana dilakukan secara efisien, secara efektif supaya menghasilkan produk yang bagus tapi dengan harga yang terjangkau. Oke, itu ya. Jadi 1, 2, 3 betul, tapi value chain-nya itu dari definisi yang sebelumnya ini. Siapa namanya tadi? Siapa? Siapa? 02 berapa tadi Anda? Patricia nomor 040. Oke, Patricia sudah saya catat 40. Kemudian yang terakhir ini si Bara ya. Oke, benar ya. Jadi serangkaian itu proses itu betul. Kemudian tapi masing-masing bagian itu, rantai itu yang diefisienkan. Contoh saya tadi mulai dari riset dan pengembangan supaya bisa menghasilkan produk yang bagus, ya. Kemudian produksi, marketing, ya, promosi termasuk distribusi ke pelanggan dan juga layanan customer. Nah, dulu ada yang pernah gagal itu motor China, ya. Motor China itu gagal total ya, karena layanan pelanggannya jelek. Ya. Jadi kalau kita rusak, cari spare partnya susah, sulit. Nah, sekarang belajar dari situ, China sukses untuk HP di Indonesia. Itu cukup berat karena kita sudah trauma dengan motor, tapi ternyata
HP-nya bagus. Ya. Nah, sekarang hampir semuanya dari China kan HP. Kemudian ini baru mobil. Nggak tahu mobilnya berhasil enggak. Ya. Mobil China untuk bisa menggeser enggak dengan Jepang. Ya. Kalau dia mungkin pakai strategi HP, ya kemungkinan bisa berhasil. Oke, saya kira itu. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kita ke Terima kasih Pak. ya ke berikutnya. Ini jam 11.12 ya. Kita lihat sebentar ya. Kita mulai 11.20 untuk membahas yang basic cost ini sebentar. Kemudian nanti kita lanjutkan minggu berikutnya. Karena minggu berikutnya lebih sedikit banyak. Ya. Oke, kita lihat sebentar ya, 8 menit. Nanti 11.20 kita ketemu lagi. Terima kasih.
Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Yang Pak. Dan Pak. Ya, terima kasih. Saya akan jelaskan secara singkat ya, chapter yang kedua. Nanti saya akan berikan PR, nanti bisa dikerjakan. Nah, saya akan membahas dulu secara singkat untuk yang chapter 2 ya, cost concept and the cost accounting information system. Sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita Ya, Pak. Nah, kita akan bahas sekilas ya, cost, expense, dan charge. Ya. Nah, jadi buku ini ya, cost itu ya dari buku dan buku Carter dan beberapa buku yang sudah saya baca ya, Anda bisa catat pengertian dari cost. Ya. Cost itu adalah cost adalah kas atau setara kas atau aset ya. Nilai ya, nilai dulu ya. Nilai dalam bentuk ya, nilai dalam bentuk kas atau setara kas atau aset ya, yang dikorbankan. Dari beberapa buku yang sudah saya baca, itu cost itu adalah nilai. Jadi suatu nilai dalam bentuk kas atau setara kas atau aset yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Ya, jadi intinya adalah yang pertama ada sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Ya, jadi dikorbankannya itu untuk memperoleh barang dan jasa. Kemudian barang dan jasa tadi yang kita peroleh itu diukur ya, berdasarkan harga tukar. Diukur berdasarkan harga tukar ya, dan mempunyai manfaat. Mempunyai manfaat diukur berdasarkan harga tukar. Dinyatakan dalam unit moneter. Jadi dinyatakan dalam unit moneter. Itu pengertian dari cost. Jadi cost adalah nilai dalam bentuk kas atau setara kas yang mempunyai untuk memperoleh barang atau jasa. Untuk memperoleh barang atau jasa yang bermanfaat masa kini maupun masa mendatang. Ya, jadi barangnya itu punya manfaat ya, masa kini maupun masa mendatang. Dan ini kok nggak kelihatan pointernya. Bentar. Nah. Ya, jadi yang pertama kalau cost itu dalam rangka memperoleh barang atau jasa. Ya, ini berarti memperolehnya adalah barang atau jasa. Nah, barang jasa harus punya manfaat yang masa kini maupun masa mendatang.
diukur berdasarkan harga tukar, nah, karena itu yang paling objektif dan dinyatakan dalam unit moneter. Itu dari definisi cost. Maka kalau kita belajar cost itu ada istilah what does it cost. Cost-nya berapa? Kalau Anda beli barang itu what does it cost? Cost-nya berapa? Baju misalnya. Nah, berarti berapa nilai kas atau setara kas atau aset yang dikeluarkan untuk mendapatkan baju itu. Nah, misalnya 100.000 berarti cost-nya 100.000. Nah, perusahaan beli kendaraan. Nah, beli kendaraan ini misalnya perusahaan transportasi. Ya, beli kendaraan itu harganya 300 juta misalnya. Nah, untuk 5 tahun. Berarti nilai yang kas yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa itu sebesar 300 juta. Itu sudah termasuk biaya untuk misalnya butuh pengambilan barang, ya semuanya, ya, sampai barang siap dipakai. Ya. Kalau mesin, ya mungkin ada trial. Nah, itu misalnya 300 juta. Maka ini adalah cost. Ya. Diukur berdasarkan harga tukar. Jadi nukarnya berapa? Ya, oh dengan uang 300 juta. Ya. Nah, dinyatakan dalam unit moneter. Itu konsepnya. Ya. Nah, dinyatakan dalam unit moneter itu supaya kita tahu size-nya. Jadi perusahaan itu punya satu gedung 5 mobil. Besar mana? Nah, kalau semuanya dinyatakan rupiah gampang ya. Satu gedungnya 1 miliar, 5 mobil 800 juta. Ya berarti lebih besar gedungnya. Tapi kalau satuannya itu unit, ya kita nggak tahu satu gedung dengan 5 mobil itu besar yang mana. Oke. Bisa diketahui size-nya. Itu kenapa dinyatakan dalam rupiah. Dan juga bisa dijumlahkan. Satu gedung ditambah 5 unit mobil ketemu berapa? Ya, nggak bisa ketemu 6. Ya. Tapi kalau satu gedung 1 M plus mobilnya 800 juta, maka jumlahnya menjadi 1,8 M. Oke, nah itu cost ya. Nah, expense itu cost yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Ya, berarti kalau ini cost yang dikorbankan untuk memperoleh bukan jasa tapi pendapatan. Nah, jadi cost yang diperoleh untuk memperoleh pendapatan itu expense. Cost yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Jadi misalnya tadi ada perusahaan transportasi, cost-nya 300 juta. Cost-nya 300 juta misalnya. Nah, cost-nya 300 juta. Dipakai 5 tahun. Setelah 5 tahun itu, ya, ini 5 tahun. Setelah 5 tahun itu nanti nilai residunya, misalnya setelah 5 tahun itu bisa dijual, itu namanya nilai residu. Katakanlah 100 juta ya. Ya, misalnya ini laku 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, maka dalam pemakaian 5 tahun itu perusahaan mengeluarkan expense berapa? 200 juta. Karena nah, ini adalah expense-nya ya. Jadi cost-nya 300, expense-nya 200. Dipakai 200 ya. Nah,
Kalau pakai garis lurus, maka per tahunnya 200 dibagi 5. 200 dibagi 5 ketemunya 4 ya? Iya Pak, 40 Pak. 40. Oke, terima kasih. 40 juta per tahun. Itu expense-nya. Jadi 40 juta per tahun. Nah, maka misalnya belinya supaya gampang 1 Januari. 1 Januari 2020 misalnya. Maka akhir tahun 2020 kosnya ini tinggal 300 dikurangi 40. Nah, maka nanti jurnalnya yang kita lihat nanti ya. Jadi, ini konsepnya dulu. Konsepnya kita punya kos 300 juta, sudah dipakai setahun, maka kos di awal tahun berikutnya itu tinggal 300 dikurangi 40 yaitu 260 juta. Dan seterusnya. Nah, maka setiap tahun kosnya akan berkurang 40. Nah, ini yang dinamakan dengan expense. Ya. Itu konsepnya gitu. Jadi kita beli mobil 300 juta, itu kosnya 300 juta. Nah, dipakai selama 5 tahun, nilai residu akhir tahun kelima 100 juta. Maka selama dipakai, itu ada kos yang berkurang 200 juta. Maka kalau dibagi rata, maka per tahunnya 40 juta. Maka setiap tahun akan keluar 40 juta ini sebagai expense. Nah, mendapatkan angka 300 juta itu bisa semuanya dalam bentuk uang, kita bayar ke dealer 300 juta. Nah, atau juga dalam kasus lain kita membeli mobil tukar tambah misalnya. Jadi tukar tambah berarti mobil yang lama kita misalnya dihargai 120 juta misalnya, maka cash-nya hanya 200. Kalau 120 ya cashnya 180 juta. Ya. Nah, maka bisa juga kas, bisa juga aset yang lain yang dikorbankan untuk membeli barang dan jasa yang baru, ya baru untuk perusahaan itu. Ya. Nah, kemudian istilah charge. Charge itu adalah beban. Nah, charge ini beban. Nah, ini sebetulnya yang cocok ini istilahnya adalah beban. Nah, ini yang tidak banyak dibahas ya. Beban itu ada sesuatu yang mengurangi. Ya. Membebani kan mengurangi. Ya. Maka beban itu contohnya adalah ini apa? Provision charge. Ya. Provisi. Provision. Nah, kalau kita pinjam ke bank 100 juta misalnya, maka ada provisionnya yang harus dibayarkan itu sejumlah tertentu ya. Misalnya bank menetapkan sebesar provisionnya sebesar 0,5% misalnya. Nah, 0,5%. Kalau 0,5%, maka nanti setiap kita pinjam sebesar 100 juta, 0,5% itu artinya 5/1000 ya. Maka kalau kita pinjam 100 juta, maka kita dibebani untuk membayar provisi itu sebesar 100 juta dikalikan 0,5%. Ya. 100 juta dibagi 1000 itu 100.000 kali 5. Berarti 500.000. Ya. Maka uang yang kita terima itu bukan 100 juta, tapi 100 juta dikurangi dengan 500.000. Berarti 99.500.000. Ya. Nah, yang 500.000 itu 0,5%-nya adalah provision. Itu yang disebut dengan charge. Sedangkan kalau setiap akibat kita pinjam uang ke bank, maka setiap bulan itu kita bayar bunga. Ya. Nah, kalau bayar bunga berarti apa?
tadi cost yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Itu expense. Nah, maka bunga itu bukan das tapi expense. Maka nanti disebut dengan interest expense. Ya. Biaya bunga. Karena apa? Dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Kita pinjam uang ke bank itu untuk operasional perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan. Nah, tapi kalau charges itu ada sesuatu yang mengurangi. Nah, dalam buku bahasa Indonesia itu expense sering diterjemahkan sebagai beban, ya. Termasuk soal yang kemarin itu kan saya ambil dari bukunya apa soal di buku ya, maka dia masih pakai istilah beban. Maka yang sebetulnya tepat itu adalah biaya. Ya, expense itu biaya, charges beban. Karena expense diterjemahkan beban, nah charge itu diterjemahkan apa? Nah, itu yang. Nah, di buku teks bahasa Indonesia, biaya sering diterjemahkan sebagai expense dan sebagai cost. Nah, cost itu sering diterjemahkan sebagai biaya, expense itu beban. Nah, charges apa gitu. Nah, chargesnya yang enggak kebagian nanti. Ya. Maka dalam norma pemeriksaan akuntan ini sudah dikenalkan cost itu sebagai KOS. Nah, expense biaya, charges beban. Nah, tapi di banyak buku akuntansi itu menerjemahkan cost itu biaya, expense itu beban. Ya. Bahkan kadang-kadang biaya itu untuk menerjemahkan expense dan menerjemahkan cost. Ya. Nah, kalau Anda pengen tidak rancu, ya kita belajar yang pakai bahasa Inggris saja. Jadi di bahasa Inggris jelas cost, expense, dan charge. Maka nanti kalau Anda membaca buku bahasa Indonesia, teks bahasa Indonesia, Anda pahami dulu maksudnya apa. Biaya ini menerjemahkan expense atau cost. Nah, misalnya biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini terjemahan dari sebenarnya cost. Karena apa? Biaya bahan baku dalam pengertian di sini itu adalah cost yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, nah, untuk memperoleh apa? Produk. Nah, dalam proses produksi bahan baku itu akan diakumulasi dengan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik pemakaian fasilitas itu menjadi produk. Nah, proses untuk mendapatkan produk itu masih cost. Ya, maka biaya bahan baku di sini terjemahan dari direct material cost. Nah, bahan baku kemudian menjadi cost produk. Ya. Cost produk nah, menjadi product cost, production cost. Nah, product cost nah, nanti dijual. Nah, setelah dijual itu baru menjadi expense. Ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nah, jadi istilah biaya bahan baku itu sebenarnya terjemahan untuk cost. Kalau di sini pakai istilah KUS. Nah, sekarang ada biaya pemasaran. Nah, kalau biaya pemasaran itu dikeluarkan secara periode untuk memperoleh pendapatan. Nah, kegiatan pemasaran itu dalam rangka memperoleh pendapatan, maka biaya di sini ada expense. Nah, itu jadi yang penting di sini Anda bisa memahami definisi cost, expense, dan charges ya. Dengan contohnya tadi. Contohnya tadi apa? Kalau kita beli kendaraan itu cost. Kita mau kayak kendaraan dengan apa? Menghitung penyusutan atau depresiasi ya 200 juta per 5 tahun, 40 juta per tahun itu expense. Ya. Depreciation expense. Kemudian kita pinjam uang ke bank dan ternyata dikurangi istilahnya biaya administrasi. Ya. Itu beban, ya, charges. Karena apa? Tidak ada
dalam rangka memperoleh pendapatan, tapi ini adalah langsung dikurangi. Maka itu menjadi beban. Ya. Nah, selama pinjam, ya mungkin pinjam dalam jangka waktu katakanlah 3 tahun, kemudian kita menggunakan untuk operasional perusahaan, maka selama 3 tahun itu uang itu digunakan untuk operasional perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan. Maka bunga adalah expense. Maka nanti ada istilah dalam laporan keuangan itu interest expense, biaya bunga. Nah, itu ada juga yang menyebut di buku beban bunga. Ya. Oke, itu maksudnya interest expense, bukan interest charges. Bukan. Nah, kemudian ada cost object. Cost object itu item ya, atau segala aktivitas atau produk yang cost-nya itu diakumulasi dan diukur. Ya, jadi kita lihat definisi di sini, cost tempat, cost-nya itu diukur. Nah, gampangnya adalah wadah cost gitu aja. Ya. Cost itu punya wadah, cost itu melekat di mana? Nah, itu cost object. Ya, jadi bisa aktivitas, bisa produk, ya. Cost-nya itu diakumulasi, itu artinya dikumpulkan dan diukur. Nah, maka kembali contohnya apa cost object? Bahan baku. Ya, jadi kita membeli bahan baku, nah, itu objeknya di bahan baku. Dan bahan baku diolah menjadi produk jadi, maka cost-nya, objeknya menjadi di produk jadi. Nah, cost di produk jadi itu pasti ada tambahan cost tenaga kerja langsung dan cost overhead. Nah, cost overhead sendiri itu kalau nanti kita pelajari lebih dalam di sini, itu ada tenaga kerja tidak langsung, ada bahan tidak langsung, ya, cost overhead itu. Ya. Nah, maka cost misalnya cost bahan bakunya katakanlah 50 juta, maka cost produknya, cost produk jadi mungkin menjadi 90 juta, karena ditambah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Misalnya seperti itu. Ya, maka cost objeknya bisa bahan baku, nanti berpindah menjadi produk jadi. Ya. Itu cost objek ya. Atau Anda menyelenggarakan pentas seni, maka pentas seni itu butuh dana berapa sih supaya terselenggara? Oh, minimal kita rencanakan misalnya 50 juta. Ya, maka cost objek dari pementasan kesenian itu 50 juta. Ya. Oke. Nah, nanti ada traceability cost, cost object, cost traceability dan sebagainya. Anda pelajari dulu langsung dengan bab 3. Nah, nanti kita bahas ya supaya lebih jelas ya, karena ini waktunya sudah 11.48. Saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan di grup ya. Kemudian ada masalah presensi dan sebagainya itu disampaikan di grup ya, supaya saya bukaannya di grup aja. Kalau bukaannya di perorangan satu persatu terlalu banyak ya, malah nanti kelewatan. Jadi ada berbagai masalah, masalahnya apa nanti disampaikan di grup, ada pertanyaan juga di grup. Oke? Demikian ya. Pak, permisi Pak. Ya. Jessica silakan. Ada pertanyaan? Enggak Halo? Pak, saya Siwi kayaknya. Oh Siwi, Pak. ada pertanyaan? Pak, saya mau menyampaikan kalau Daniel Ardimas NIM-nya nomor 20039 itu tidak bisa mengikuti Zoom dikarenakan pemadaman listrik di daerahnya, Pak. Nomor prestasi berapa tadi? 039. 039. Nomor Daniel, NIM. iya. Oke. Ada pemadaman ya.
Iya, Pak. Listrik ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, cukup sekian dulu ya. Nanti kita sampaikan ada PN untuk kita bahas di minggu depan ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Yang